Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik di samping Kiai Bahrudin untuk mengkaji dan mendalami kitab Ihya Ulumuddin, yaitu juz 3 tentang Ajaibul Qalbi. Untuk lebih ininya lagi kita dengarkan kajian Kiai Bahrudin. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Fa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada seluruh pemirsa Jakatorik 165, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, dan kita masih baca kitab tentang penjelasan Ajaibil Qalbi. Langsung saja deh kita melanjutkan pengajian yang episode pertama kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasilil al imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala amma ba'du fa syaraful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillah subhanahu subhana. Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah basmalah, hamdalah, salawat dan salam pada Rasulullah, fasyaraful insani, maka titik kemuliaan manusia, wa fadilatuhu, dan titik keutamaan manusia, allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi, yang dimana dengan titik kemuliaan dan titik keutamaan tadi, manusia mengungguli, manusia itu berada jauh di atas makhluk-makhluk yang lain. Nah, dari segi apa tuh? Bisti'dadihi li ma'rifatillah, dengan siapnya manusia, dengan adanya potensi pada diri manusia untuk mengenal Allah. Itulah titik kemuliaan dan keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, di mana pada diri manusia ada potensi untuk ma'rifatullah. Artinya kalau dibandingkan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruh wa fil akhirati 'uddatuhu wa dhukhruh. Allati, yang hiya dia, mengenal Allah tuh ma'rifatullah, fi dunia, di dunia, jamaluhu adalah keindahan manusia, wa kamaluhu kesempurnaannya, wa fakhruhu dan kebanggaannya. Artinya ma'rifatullah yang ada pada diri manusia itu merupakan keindahan manusia, merupakan hiasan kesempurnaan dan kebanggaan jenis makhluk Allah yang namanya manusia. Nah, itu di dunia. Jadi merupakan keindahan. Jadi menjadikan seseorang itu indah, sempurna. Wa fil akhirati, dan ma'rifatullah yang ada pada diri seorang itu di akhirat kelak akan menjadi uddatuhu, jadi ya, persiapannya, wa dzukhruhu, dan celengannya, simpanannya gitu. Kita lanjutkan. Wa inna masta'adda lil ma'rifati biqalbihi, dan sesungguhnya manusia dia punya persiapan, punya potensi untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, itu dengan apanya gitu. Apa dengan tangannya, apa dengan perutnya, apa dengan katakanlah ginjalnya, atau dengan apanya? Ternyata biqalbihi, dengan jantungnya. Yang kalau bahasa umum bahasakan kemarin, bahasa apa? Dengan hatinya gitu. Kita membahasakan dengan jantungnya gitu. Kenapa? Karena kemarin kita bilang bahwa pada jantung manusia yang berada sebelah kiri dada dikit, di sana kan di dalam jantung itu ada tajwif, ada lubang,
rongga, yang di dalam rongga tadi di sana ada ruh manusia gitu. Nah, ruh yang menjadi inti manusia itulah dengan ruh tadi dia mengenal Allah. La bijarihatin min jawarihi. Nah, manusia mengenal Allah ya dengan jantungnya tadi, dengan hatinya, bukan dengan satu anggota tubuh di antara anggota-anggota tubuh yang lain. Bukan dengan logikanya, bukan dengan ya apanya segala macam, bukan. Pokoknya dengan jantungnya. Kalau bahasa umum dengan apa tadi mirsa? Dengan hatinya. Nah, itulah alat untuk mengenal Allah gitu. Sehingga Imam Ghazali mempertegas lagi, fal qalbu huwal alimu billah. Maka hati atau jantung itulah dialah yang mengenal Allah. Jadi dia yang mampu mengenal Allah. Jantung tadi itu ya, bahasa umum hati. Wa huwal mutaqarribu ilallah. Dan jantung itulah yang mampu mendekat kepada Allah. Itu dia yang bisa merapat ke Allah. Wa huwal amilu lillah. Dan jantung itu juga al-amilu yang beramal lillah karena Allah. Wa huwa sa'ilallah. Dan jantung itu juga adalah yang berusaha ilallah kepada Allah. Kalau kita lihat bahasa sa'i, asal bahasa sa'i itu artinya berlari kecil-kecil gitu. Intinya dia merapat dan menuju ke Allah. Itu jantung tuh, atau bahasa umum apa tadi? Hati gitu. Wa huwal mukashifu bima indallah waladai. Dan jantung itu juga ada al-mukashif yang mampu melihat secara kasyaf. Artinya mampu melihat tabir gaib. Bima indallah waladai, sesuatu yang ada di sisi Allah, waladaihi ya sama di sisi Allah. Jadi hanya jantung atau hati yang mampu melihat secara kasyaf keindahan Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah dan seterusnya. Lalu anggota tubuh yang lain apa fungsinya? Tuh. Yang anggota tubuh yang lain, kaki, tangan dan seterusnya lah. Imam Ghazali sini mengatakan wa innamal jawarihu atsba'un wa khuddamun wa alatun. Sesungguhnya al-jawari, anggota tubuh yang lain ya mata, ya telinga, ya kaki, mulut, semuanya tuh ya. Atsba'un adalah para pengikut. Artinya para pengikut setia jantung tadi itu atau hati. Wa khuddamun dan juga para pelayan yang setia. Wa alatun dan juga merupakan alat itu. Alat-alat yang selalu siap digunakan dan diarahkan oleh jantung tadi kemanapun jantung mengarahkan. Kita lanjutkan. Yastakhdimuhal qalbu, di mana jantung tadi itu menggunakan anggota tubuh sebagai khadimah, sebagai unsur-unsur atau anggota tubuh yang siap menjadi khadim, yang siap menjadi pelayan. Wa yastamiluha, dan jantung tadi itu juga menggunakan seluruh anggota tubuh isti'malal maliki lil abdi, seperti seorang tuan menggunakan atau mempekerjakan hambanya. Artinya kita tahu ketika bicara seorang tuan dan hambanya, di mana seorang hamba sahaya. Pemirsa sekalian, ketika kita berbicara hamba di sini, yang dimasukkan adalah seorang manusia yang dia tidak punya hak milik, bahkan diri dia dan harta dia milik tuannya. Sehingga seorang hamba itu selalu patuh apapun yang diinstruksikan, apapun yang dikatakan oleh tuannya. Kata tuannya ke barat, ya ke barat tuh hamba budak tadi. Kata tuannya ke pasar, ya dia ke pasar. Kata tuannya cuci piring, ya cuci piring. Nah, begitu juga anggota-anggota tubuh yang ada pada diri kita itu merupakan alat pelayan yang selalu siap melayani dan tunduk apa kata jantung tadi atau kata hati tadi. Ketika hati atau jantung tadi bilang, wahai mata, silakan kamu lihat ke arah timur. Jadi lihat ke arah timur. Wahai kaki, kamu jalan ke masjid. Ya jalan ke masjid. Wahai kaki, kamu jalan katakanlah ke night club, ke diskotik, atau ke setu, pengen nyari angin, pengen cuci mata, ya. Saya juga bingung kok cuci mata ke setu, ya. Di belakang kebetulan ada setu Bungur. Ya sudah, kaki akan tunduk dan patuh jalan ke setu tadi, gitu. Makanya jantung tadi merupakan komando yang selalu ditaati oleh al-jawarih, anggota-anggota tubuh. Kita lanjutkan. Bagaimana lagi Imam Ghazali memberikan tamtsil, memberikan perumpamaan, wastikhdamar ra'i lirra'iyah,
dan seperti seorang ar-ra'i, seorang pemimpin menjadikan ar-ra'iyah sebagai rakyatnya. Menjadikan rakyatnya sebagai pelayan. Arti pelayan di sini seorang penguasa ar-ra'i, dia merupakan pimpinan yang selalu ditaati oleh rakyatnya. Atau pimpinan rakyatnya misalkan ke sana atau rakyatnya melakukan ini, ya maka rakyatnya akan melakukan hal tersebut gitu. Kita lanjutkan. Wasani'i lil alati, dan seperti seorang sani, seorang pembuat barang gitu ya, di mana ketika dia membuat barang, maka barang tadi sesudah itu terserah dia menggunakan buat apa. Artinya apa? Barang tadi akan tunduk kepada dia. Ketika seseorang bikin pacul, katakanlah cangkul, ya sesudah itu cangkul tadi terserah dia. Dia mau pakai macul, dia mau letakkan terlentang, miring, dan seterusnya. Kita lanjutkan dikit lagi. Fal qalbu huwal maqbulu indallah, maka jantung itu dialah yang diterima di sisi Allah. Idza salima min ghairillah, apabila jantung tadi selamat dari selain Allah. Artinya apa? Bahwa yang ada dalam jantung tadi, dalam hati tadi, hanya iman, yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, hanya itu. Selamat dari syirik dan seterusnya, maka hati itulah yang diterima di sisi Allah. Wa huwal mahjubu anillah idza sara mustaghriqan bi ghairillah, dan hati atau jantung itu juga adalah yang terhijab dari Allah. Artinya dia tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan terbuka, sehingga dia tidak akan mampu melihat keesaan Allah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah. Kapan tuh? Idza sara mustaghriqan bi ghairillah, apabila jantung atau hati tadi tenggelam dengan selain Allah. Dia mencintai selain Allah, dia berharap kepada selain Allah, dia yakin bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah selain Allah. Nah, jantungnya kayak gini terhijab dari Allah, jadi nggak kebuka gitu. Kita lanjutkan. Wa huwal mutalabu, dan dia jantung itu juga adalah al-mutalab, yang dituntut, siap dituntut, siap mempertanggungjawabkan. Wa huwal mukhatabu, jantung itu juga adalah sesuatu yang dikhitab. Khitab itu saya jelaskan dikit ya. Khitab itu secara bahasa dikatakan taujihul kalam ilal ghair, mengarahkan pembicaraan pada orang lain. Artinya apa? Ketika Allah mengkhitab, mengajak bicara pada diri manusia, kalau diarahkan pada manusia, sesungguhnya itu al-mukhatab, yang dijadikan mukhatab, sasaran pembicaraan Allah tadi hakikatnya adalah jantung atau hati gitu. Lanjutan. Wa huwal mu'atabu, dia jantung juga adalah unsur dari anggota tubuh al-mu'atab, yang ditegur, yang dicela, yang ditegur apabila dia bersalah dan seterusnya. Wa huwallazi yas'adu bil qurbi minallah, dan dia jantung juga adalah anggota tubuh yang mampu, yang berbahagia. Jadi dia merasakan as-sa'ada, kebahagiaan, bil qurbi minallah, ketika dengan sebab dekat kepada Allah. Makanya kalau hati kita dekat sama Allah atau jantung kita dekat sama Allah, dia akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya kalau hati kita jauh dari Allah, hati kita resah, gelisah, maka yang ada kesengsaraan. Fayuf lihu, maka ruh tadi itu atau jantung tadi, dia akan sukses, dia akan beruntung, dia akan sukses idza zakka, apabila seseorang mensucikan ruhnya atau jantungnya tadi. Artinya begini pemirsa, ketika kita bicara jantung, sesungguhnya tadi yang dimaksudkan adalah ruh tadi itu, yang ada pada rongga bagian dalam jantung. Wa huwallazi yakhibu, dan dia ruh tadi itu atau jantung tadi adalah ya alladzi yakhibu, yang gagal. Wa yashqa, dan dia juga yang akan sengsara. Idza danasa wa dassa, apabila seseorang mengotori hatinya, mengotori jantungnya. Pokoknya inti dari manusia adalah tadi itu jantungnya atau sesuatu yang ada di dalam jantung, yaitu ruhnya gitu. Lanjutan dikit lagi. Wa huwal muti'u bil haqiqah lillah, dan dia jantung tadi atau ruh tadi adalah anggota yang taat bil haqiqah, secara hakikat, lillah, kepada Allah. Jadi hakikatnya yang taat itu adalah jantung atau ruh. Ketika ruh taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka otomatis anggota-anggota tubuh yang lain ya siap langsung menerima komando dan ikut apa kata ruh tadi. Sehingga sebaliknya
Kalau ruh tadi membangkang kepada Allah, ingkar kepada Allah, ya otomatis anggota-anggota tubuh akan ikut dan ingkar juga dan tidak taat kepada Allah. Pemirsa sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada episode ini. Nanti kita akan lanjutkan pada episode yang selanjutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Alafamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi tentang kajian kemuliaan atau keutamaan manusia, intinya itu dalam hatinya atau ruh ya. Jadi yang bisa menghadap Allah itu ruh atau kolbu. Kalau bahasa sufi nanti kan latifah ya, latifah robani. Jadi manusia itu bukan dilihat dari jasadnya atau tangan kakinya, itu kan digerakkan sama ruh. Seperti bahwa jasad digerakkan sama ruh, ruh digerakkan dengan izin Allah. Nah, nanti untuk lebih dalamnya lagi kita tunggu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu.